Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial regresi berganda dengan stata plus interpretasi hasil kasus data sekunder. Nah, ilustrasinya, dalam tutorial ini saya akan menguji pengaruh FDR dan NPF terhadap ROA. Ketika kita buat hipotesisnya, berarti ada 3 hipotesis, 2 diantaranya hipotesis secara parsial, dan yang terakhir yaitu hipotesis secara simultan. Bunyi hipotesis yang pertama, ini dia, yang H01 variabel FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, HA1 variabel FDR berpengaruh terhadap ROA. Kemudian H02 variabel NPF tidak berpengaruh terhadap ROA, HA2 variabel NPF berpengaruh terhadap ROA, sedangkan yang hipotesis ketiga yaitu hipotesis secara simultan ataupun secara bersama-sama, di mana bunyi H03-nya variabel FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA, dan HA3-nya variabel FDR dan NPF berpengaruh terhadap ROA. Oke, langsung saja. Nah, ini data yang saya miliki. Datanya dimulai dari tahun 2017 sampai 2021. Datanya dalam bentuk bulanan. Berarti ada 5 tahun, total datanya ada 60 data ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya siapkan statanya. Kita kembali ke Excel. Kita blok data dan nama variabelnya. Kemudian kita copy. Kemudian kita pilih ini dia, data editor edit. Kemudian kita pastekan di sini, pilih variable names. Kemudian ini kita close saja. Nah, dalam regresi berganda, diharuskan khusus data sekunder harus terpenuhi uji asumsi klasik terlebih dahulu. Nah, untuk uji asumsi klasik dengan stata, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita pilih statistik, linear regression, dependent variable kita pilih Y, independent X1, X2, klik bebas, kemudian OK. Nah, ini dia outputnya teman-teman. Penjelasannya seperti ini. Nah, ini dia. Yang pertama kita harus menjelaskan persamaan regresi linear berganda terlebih dahulu, di mana modelnya Y sama dengan alpha tambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2. Nah, nilai ini didapat dari tabel, ini dia, koefisien. Ini ya teman-teman. Tabel koefisien ini dia. Cuma sampai sini aja kita perlukan, sampai sini. Penjelasannya, kemudian kita masukkan dalam modelnya dulu ya, angkanya teman-teman. Nilai alpha yaitu nilai konstan ini. 0,3667535. X1-nya yang di atas 0,0303178. X2-nya berarti minus, berarti dikurang 0,6427735. Nilai koefisien konstanta sebesar 0,36 sekian dengan nilai positif, ini positif, tidak ada minus. Ini dapat diartikan bahwa tanpa adanya variabel FDR dan NPF, variabel ROA akan mengalami peningkatan sebesar 36, sekian persen. Jadi angka ini dikali dengan 100, itulah angka persennya teman-teman. Kemudian nilai koefisien beta variabel FDR, berarti FDR yaitu X1, ini dia, 0,0303178. Jika nilai variabel lain konstan ataupun tetap, dan variabel X1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel ROA akan mengalami peningkatan sebesar 3, sekian persen. Begitu pula sebaliknya. Kemudian, nilai koefisien beta variabel NPF sebesar min 0,64 sekian. Ini dia. Jika variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 1%, maka variabel ROA akan mengalami penurunan sebesar 64, sekian persen. Jadi kesimpulan di sini yang bisa kita ambil, ketika nilai koefisiennya tidak ada tanda minus, artinya dia positif, artinya hubungan antara X dan Y itu hubungan searah.
Ketika X mengalami peningkatan, Y akan meningkat. Ketika X mengalami penurunan, maka Y akan juga mengalami penurunan. Sedangkan seperti kasus yang X2 ini ada tanda minus, ini menandakan hubungan yang negatif ya, bukan hubungan searah. Hubungan bertolak arah ya istilahnya, ataupun hubungannya negatif. Artinya, ketika X mengalami peningkatan, Y akan turun. Begitu pula sebaliknya, ketika X mengalami penurunan, maka Y akan mengalami peningkatan. Kemudian kita masuk ke uji koefisien determinasi R². Nah, ini dia angkanya teman-teman, R²-nya. Adjusted R² 0,5996. Nah, ya teman-teman. Nilai adjusted R² sebesar 0,5996 atau kalau dipersenkan dikali 100, 59,96%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel FDR dan NPF mampu menjelaskan variabel ROA sebesar 59,96%. Sedangkan sisanya 40,04%. Angka 40 ini didapat dari ini dia, dikurang dengan 100 dikurang dengan nilai adjusted R². Coba kita hitung, ini kita copy dulu. Ini dia angkanya. Sama dengan 100 dikurang angka yang di atas, 40,04% ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita masuk ke uji F. Nah, ini uji F. Tabelnya ini dia teman-teman, tetap di tabel yang sama. Ini dia uji F. Ini F hitung. Sedangkan ini ini nilai signifikannya. Nilai F hitungnya 45,18. Sedangkan nilai signifikannya 0,0000. Artinya, dalam uji F, pengambilan keputusannya, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, atau nilai signifikan lebih kecil dari alfa, ini alfa yang umum digunakan yaitu 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan, jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, atau signifikan lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05, maka HA ditolak dan H0 diterima. Nah, penjelasannya, ataupun cara membaca tabelnya, nilai F hitung sebesar 45,18, lebih besar dari F tabel yaitu 3,16. 3,16 ini didapat dari, teman-teman bisa download F tabel yang ada di Google, ataupun kita bisa menghitung sendiri. Ini rumus untuk menghitung F tabel. Probability-nya 0,05, jumlah sampel yang saya gunakan 60. Ini dia. Ada 5 tahun, 5 kali 12 ada 60 data. Jumlah variabel ada 3. Ini jumlah variabel ada X1, X2 dan variabel Y, teman-teman ya. Regres Y, X1, X2 ada 3 variabel, jumlah total keseluruhannya. Kemudian kita masuk ke rumus, sama dengan rumusnya ini dia. Kita ketik. Nah, ini dia. Probability. Klik probability, kemudian titik koma, di sini keterangan titik koma. Deg freedom 1, ini dia keterangannya, jumlah variabel dikurang 1, 3 dikurang 1, 2, titik koma. Deg freedom 2, jumlah sampel dikurang variabel, 60 dikurang 3, 57, tutup kurung, enter, 3,16. Dan nilai signifikan yaitu 0,0000, lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang diterima adalah HA. Kita cek HA yang simultannya, ini dia. Variabel FDR dan NPF berpengaruh terhadap ROA. Variabel FDR dan NPF berpengaruh terhadap ROA. Selanjutnya uji T. Ini saya enter ke bawah aja biar enak lihatnya. Nah, ini dia. Dari tabel ini dia teman-teman, dari tabel ini. Tapi yang kita gunakan cuma sampai di sini angkanya, angka sampai di sini kita gunakan.
Ini merupakan nilai T hitung. Ini nilai signifikan. Cukup yang kita lihat dua variabel ini saja. X2 dan X1-nya. Nilai konstanta ini tidak kita lihat ya teman-teman. Penjelasannya, adapun pengambilan keputusannya, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau signifikan lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel atau signifikan lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak dan H0 diterima. Penjelasan dari tabel di atas ini, nilai T hitung variabel FDR sebesar 1,73, ini dia 1,73, lebih kecil dari T tabel yaitu 2,00. 2,00 ini didapat, teman-teman bisa download T tabel di Google, adapun menghitung sendiri. Yang kita butuhkan itu probability 0,05 yang kita gunakan. Jumlah sampel adalah 60. Maka kita buat rumus. Ini dia. Buka kurung. Oh, sama dengan dulu. Sama dengan. Buka kurung probability. Titik koma deg freedom 1. Jumlah sampel dikurang 2. 60 dikurang 2, 58. Tutup kurung. Oke. Nah, kalau di sini, kalau kita mau gunakan berapa angka di belakang koma ada teman-teman ya. Tapi di sini saya sesuaikan. Karena nilai T hitung di sini 2 angka di belakang koma, maka saya buat 2 angka di belakang koma. Ini dia. Dan nilai signifikan 0,089. Lebih besar dari 0,05. Maka HA ditolak dan H0 diterima. Ini saya beri tanda warna hijau dulu. Berarti uji F yang diterima adalah HA-nya. Sedangkan yang X1 H0 yang diterima. H0 ini dia teman-teman. Bunyi H0-nya, variabel FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Ini dia, variabel FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan yang variabel X2, nilai T hitungnya min 7,41. Nah, min di sini bukan menunjukkan jumlah, akan tapi menunjukkan arah hubungan. Maka ketika kita bandingkan T hitung dengan T tabel, nilai minus di sini tidak kita lihat. Jadi cukup kita buat 7,41 lebih besar dari T tabel. T tabelnya sama. Dan nilai signifikan 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Bunyi HA-nya ini dia. NPF berpengaruh terhadap ROA, teman-teman. Nah, kenapa nilai minus tidak dilihat? Karena yang pertama nilai minus itu adalah arah hubungan. Dan juga ketika kita lihat minus di sini, ketika kita bandingkan, pastinya min 7 lebih kecil dari 2. Sedangkan nilai signifikan di bawah 0,05. Berarti nanti bertolak belakang dengan pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusannya, jika T hitung lebih besar dari T tabel atau artinya ketika kita bandingkan T hitung dengan T tabel atau cukup melihat nilai signifikan di bawah 0,05, hasilnya sama teman-teman ya. Nah, seperti inilah tutorial regresi berganda dengan stata plus interpretasi hasil kasus data sekunder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.